Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan apa itu BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Dengan saya sendiri, Dani Novita Dewi dengan NIM 7311420304 dan teman saya Akmala Larasati Tiawan Sari 7311420323. Yang ketiga, Ahmad Lutfi Darmansyah 7311420130 dan yang terakhir, Dita Kairunisa 7311420205. Yang pertama, definisi dan karakteristik Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, serta menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Lembaga perkreditan rakyat bermula pada masa kolonial Belanda pada abad ke-19. Dan karakteristik BPR sendiri yaitu BPR mendekat kepada rakyat pedesaan sehingga BPR juga lekat dengan bank desa, pasar, pegawai, petani, serta rakyat kecil lainnya. Usaha perbankan seperti ini ternyata masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama masalah permodalan. BPR melakukan yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya ada fungsi dan tujuan BPR. Fungsi utama Bank Perkreditan Rakyat yaitu bertindak sebagai perantara keuangan. Artinya, mengumpulkan dana dari masyarakat dan mendistribusikannya kembali ke masyarakat, baik melalui kredit atau cara lain, dengan tujuan mempromosikan kegiatan bisnis masyarakat. Pengarahan distribusi terutama untuk bisnis retail dan kredit berskala kecil, mikro. Tujuan BPR sendiri yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan, dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang selanjutnya adalah peran BPR dalam meningkatkan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang terpinggirkan. BPR memainkan peran penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Yang kedua adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dengan memberikan kredit dan dukungan keuangan kepada pelaku usaha kecil dan menengah di daerah. Yang ketiga adalah menjadi alternatif bagi masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan. BPR dapat memberikan kredit dengan persyaratan yang lebih fleksibel dan mudah dipenuhi sehingga memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses keuangan. Yang keempat yaitu memberikan edukasi keuangan. BPR dapat memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, terutama mereka yang belum pernah menggunakan layanan perbankan sebelumnya. Yang kelima yaitu mendorong persaingan di sektor perbankan. Keberadaan BPR dapat mendorong persaingan di sektor perbankan sehingga dapat memperbaiki kualitas layanan dan menurunkan biaya bagi masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BPR memiliki peran yang sangat penting dalam mempercepat inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau yang memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan. Yang selanjutnya adalah mengenai jenis produk dan layanan yang biasanya ditawarkan oleh BPR. Ada 5, yaitu yang pertama adalah kredit usaha mikro. BPR biasanya menawarkan kredit usaha mikro kepada pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Yang kedua, kredit tanpa agunan. BPR juga menawarkan kredit tanpa agunan atau yang disebut dengan kredit konsumtif yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti membeli kendaraan, renovasi rumah, atau keperluan konsumtif lainnya. Yang ketiga adalah tabungan. BPR biasanya menawarkan berbagai jenis tabungan seperti tabungan reguler, tabungan deposito, dan tabungan pendidikan. Yang keempat adalah jasa pembayaran. BPR biasanya menyediakan jasa pembayaran seperti transfer antar bank, pembayaran tagihan, listrik, telepon, dan internet. Dan yang terakhir yaitu jasa perbankan lainnya. BPR juga bisa menawarkan jasa perbankan lainnya seperti pengelolaan investasi, asuransi, dan kartu kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Peran BPR dalam memajukan perekonomian Indonesia. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk melayani kebutuhan pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah dan usaha kecil di Indonesia. BPR mempunyai peran penting bagi usaha kecil dalam peningkatan pembiayaan usaha karena usaha mikro dan kecil memerlukan suntikan modal dari pihak luar.
Usaha mikro dan kecil merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian di Indonesia. Namun perkembangan usaha kecil di Indonesia masih memiliki berbagai kendala, terutama dalam hal pemenuhan modal usaha dari lembaga keuangan formal seperti bank. Sehingga disinilah peran utama BPR untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan perekonomian masyarakat pada sektor ekonomi mikro dengan memberikan akses terhadap kebutuhan sumber daya finansial. Kemudian BPR juga berperan dalam melayani kebutuhan masyarakat umumnya seperti nelayan, petani, pedagang, peternak, pengusaha kecil, pegawai, dan pensiunan. Target layanan atau jasa ini masih belum terjangkau oleh bank umum, sehingga BPR dapat lebih mampu mewujudkan pemerataan layanan perbankan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan berusaha, dan masyarakat dapat terhindar dari kegiatan rentenir dan penghijauan. Kemudian, untuk perbedaan BPR dan bank umum, yang pertama ada syarat permodalannya. Ketika pertama kali mendirikan bank umum konvensional, setidaknya harus mempunyai modal sebesar 3 triliun. Sedangkan pada bank umum syariah, minimal modalnya adalah sebesar 1 triliun. Dan untuk BPR sendiri, syarat permodalannya bervariasi tergantung pembagian yunanya. Namun minimal modal yang harus dimiliki oleh BPR yaitu berkisar antara 4 miliar sampai dengan 14 miliar. Yang kedua, layanannya. Untuk bank umum mempunyai fasilitas layanan jauh lebih banyak dibandingkan dengan BPR, sebab BPR berfokus melayani nasabah dengan kebutuhan layanan perbankan yang relatif kecil. Misalnya, bank umum mempunyai layanan seperti giro, falas, dan asuransi, sedangkan BPR tidak bisa melayani hal tersebut. Kemudian yang ketiga, kegiatan. BPR dapat melayani kebutuhan nasabah terkait simpanan seperti deposito berjangka, tabungan, melayani kredit, pembiayaan, dan penempatan dana. Sedangkan untuk bank umum, melayani semua aktivitas BPR ditambah layanan lainnya, seperti menerbitkan surat pengakuan utang, membuat surat pengakuan utang, dan lain-lainnya. Bank umum juga melayani transaksi clearing, inkasso, valuta asing, dan juga transfer. Hal-hal tersebut tentu tidak dapat dilakukan oleh BPR. Kemudian yang keempat, itu ada dalam jangkauan wilayahnya. BPR mempunyai batasan dalam hal jangkauan wilayahnya. Hal tersebut berbeda dengan bank umum yang tidak memiliki batasan. Adanya jangkauan pada layanan BPR ini sesuai dengan tujuan dari didirikannya BPR, yaitu untuk kantornya pun lebih sederhana daripada kantor pada bank umum. Tantangan yang dihadapi BPR. Sejumlah tantangan yang dihadapi BPR saat ini. Yang pertama, terjadinya perubahan kebutuhan terhadap produk layanan perbankan. Yang kedua, semakin ketatnya persaingan antar lembaga jasa keuangan, terutama dengan bank umum. Seperti yang kita ketahui, saat ini hampir semua lembaga jasa keuangan sedang berlomba-lomba dalam melayani nasabahnya sebaik mungkin, agar para lembaga atau bank tersebut bisa menjadi pilihan masyarakat. Oleh karena itu, BPR juga perlu meningkatkan pelayanannya, sehingga BPR bisa menjadi pilihan masyarakat. Yang ketiga, di era kemajuan teknologi 4.0 dan era digitalisasi ini, maka dibutuhkannya infrastruktur IT yang memadai, agar BPR tetap mampu bersaing dan bertahan, terutama untuk menghadapi risiko terkait keamanan data. Pengawasan dan pengendalian BPR. Pengawasan dan pembinaan BPR merupakan salah satu tugas Bank Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Dalam rangka melaksanakan tugas mengawasi dan membina Bank Indonesia dapat menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha BPR, serta dapat mengenakan sanksi terhadap BPR. Pengawasan dan pembinaan BPR diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana, pelaksana kebijakan moneter, dan lembaga yang ikut berperan membantu pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan agar tercipta perbankan yang sehat. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.